Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesehatan, nikmat, keberkahan, sehingga pada kesempatan hari ini kita semua masih bisa mengikuti pembelajaran walaupun kita kembali lagi, saya ingatkan, kita belum bisa bertemu secara langsung atau kita masih belajar secara online. Jadi saya harap Anda semua, kembali lagi berkali-kali saya ingatkan bahwa Anda semua jangan sampai tidak mengikuti pembelajaran, ya. Artinya walaupun kita belajar tidak bertemu secara langsung, itu tidak mengurangi semangat Anda semua untuk mengikuti pembelajaran via online. Jadi untuk pertemuan kita kali ini sudah masuk di bab baru ya. Kemarin kita sudah bahas tentang apa-apa yang akan kita bahas di selama semester genap ini. Jadi untuk selanjutnya kita sudah masuk di materi. Jadi materi pertama untuk semester 2 ini atau semester genap ini adalah perbandingan. Jadi materi pertamanya adalah perbandingan. Jadi perbandingan itu sendiri ada 4 KD-nya ya, ada 4 KD-nya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita bahas 2 KD saya dulu. Jadi di nomor 1 sudah masuk perbandingan. Jadi untuk kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama itu menjelaskan rasio dua besaran, satuannya sama dan berbeda. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran. Rasio itu di sini artinya perbandingan ya, sama artinya dengan perbandingan. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini, yang pertama memahami konsep perbandingan. Kemudian yang kedua, memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Kemudian yang ketiga, menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Kemudian yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan atau rasio dua besaran. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Oke, kita sudah masuk materi yang pertama, konsep perbandingan. Jadi saya bacakan saja ya. Jadi perbandingan itu adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran yang sejenis. Perbandingan biasanya dinyatakan secara sederhana dalam bentuk pecahan. Kemudian konsep ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 2 syarat membandingkan. Jadi ada 2 syaratnya sebelum kita mau membandingkan sesuatu, itu ada 2 syaratnya. Yang pertama, satuannya harus sama. Jika berbeda, maka samakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ubah ke bentuk paling sederhana. Artinya, kita menyederhanakan seperti kita menyederhanakan pecahan, ya. Itu artinya ya. Jadi kalau perbandingan di sini yang dimaksud itu ada 2 atau 3 sesuatu atau besaran yang kita bandingkan. Artinya antara si A dengan si B, kita bandingkan dengan si C. Misalnya saya bandingkan si A, kemudian saya bandingkan dengan si B, kemudian bisa juga saya bandingkan dengan si C. Itu ya. Jadi ada sesuatu yang kita bandingkan di sini. Ada 2 atau lebih yang kita bandingkan. Jadi kalau kita membandingkan sesuatu itu pasti harus lebih dari 1. Tidak bisa kan kita membandingkan, kita punya bolpen, kita hanya punya 1 bolpen, tapi kita membandingkan dengan bolpen lain. Itu tidak bisa ya, harus kita punya 2 bolpen untuk bisa membandingkan. Contoh lain, kalau saya punya bolpen merek Snowman sama merek Pasteur, itu kan sama-sama bolpen. Jadi saya bandingkan yang mana kira-kira warnanya lebih terang atau yang mana kira-kira tintanya yang lebih tahan lama. Itu kira-kira gambaran umum tentang perbandingan. Sudah dipahami? Jadi intinya perbandingan itu adalah proses membandingkan nilai dari 2 besaran.
bisa jadi juga 2 atau 3 besaran yang sejenis. Intinya lebih dari 1, bisa dipahami. Kemudian ingat syaratnya membandingkan itu satuannya harus sama. Jika tidak sama maka samakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ubah ke bentuk paling sederhana. Oke, kita lanjut. Ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dari foto di samping, perhatikan fotonya ya. Kita memperoleh informasi bahwa terdapat 4 laki-laki. Lihat, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian 7 dari 11 orang adalah di foto adalah perempuan ya. Lihat, 7 dari 11 orang yang ada di sini adalah perempuan. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Bisa dipahami? Oke. Jadi maka diperoleh sebagai berikut. Perbandingan banyak laki-laki dan perempuan di foto adalah 4 banding 7. Laki-lakinya 4 berbanding 7. Perempuannya adalah 7. Kemudian banyaknya perempuan dalam foto adalah 3 lebih banyak daripada laki-laki. Lihat, ada 3 lebih banyak daripada laki-laki. Oke, bisa dipahami. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, terdapat 3 cara berbeda untuk menyatakan suatu perbandingan atau rasio. Jadi yang pertama, kita bisa bentuk dia ke dalam pecahan atau modelnya seperti pecahan. Misalnya 2/3. Kemudian 2 bilangan yang dipisahkan oleh titik 2. Misalnya ini 2/3. Ya, itu tadi bisa titik 2. Ini artinya 2/3. Kemudian 2 bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Misalnya 2 dari 3. Tapi yang sering kita gunakan adalah nomor 1 dan nomor 2. Itu adalah cara menyatakan perbandingan. Oke, contohnya ini contoh perbandingannya ya. Dari 150 siswa diwawancarai, terdapat kesukaan membaca berita. 100 siswa memilih media online, sedangkan 50 siswa memilih media cetak. Berapakah perbandingan banyak siswa yang memiliki atau memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai? Jadi mau ditahu berapa perbandingannya. Jadi kita lanjut. Di sini penyelesaiannya. Jadi perbandingan banyaknya siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai. Sekarang media yang memilih media online di sini adalah ini 100 orang ya, 100 orang. Berarti kita tulis dulu 100. Kemudian ini kan dibandingkan terhadap siswa yang diwawancarai. Jadi siswa yang diwawancarai adalah 150. Jadi 100 banding 150. Kita sederhanakan. Ingat tadi syaratnya membandingkan, itu kita ubah ke bentuk yang paling sederhana. Jadi kita sederhanakan. Caranya disederhanakan itu sama dengan menyederhanakan pecahan. Jadi kita bagi dengan angka yang sama. Jadi kita bagi masing-masing bagi 50. Oke, 100 bagi, kan ini 100 per 150. Kita bagi dengan angka yang sama. Angka yang samanya itu 50 ya. Masing-masing kita bagi 50. Jadi kalau masing-masing kita bagi 50, hasilnya adalah 100 dibagi 50 itu adalah 2. Kemudian 150 bagi 50 itu adalah 3. Jadi perbandingannya itu 2/3. Bisa dipahami ya. Sudah tahu caranya menentukan perbandingan ya. Oke, lanjut. Sekarang perbandingan 2 besaran, satuannya sama dan berbeda. Jadi menentukan perbandingan 2 besaran dengan satuan yang sama dan satuan berbeda perlu diketahui ya, karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering
dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan perbandingan besaran dengan satuan yang sama ataupun satuan yang berbeda. Nah, ini contohnya salah satunya itu perbandingan berat badan. Nah, ini tadi perbandingan berat badan, ada juga perbandingan umur, dan lain-lain. Jadi masih banyak perbandingan yang bisa kita bandingkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya. Hitunglah perbandingan berat badan Riko. Hitunglah perbandingan berat badan Riko 15 kg dan Aris 10 kg. Ini kan satuannya sama, kilogram dan kilogram. Jadi kalau sudah sama tidak perlu disamakan. Nah, jadi cukup kita perhatikan untuk perbandingan berat badan Riko. Nah, jadi kita bisa pakai dua cara. Cara yang pertama dengan mencari selisihnya. Nah, 15 kilo dikurang 10 kilo 5 kilo, atau pula dengan mencari hasil baginya, yaitu 15 banding 10. Kita sederhanakan sama tadi ya. Nah, jadi perbandingannya itu, maka perbandingan berat badan Riko artinya 3 banding 2. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perbandingan berat badan merupakan dua besaran yang sejenis karena berat badan memiliki satuan yang sama, yaitu kilogram. Jadi bisa dipahami ya. Jadi sini perbandingannya kita tulis saja cukup 15. 15 per 10. Baru sederhanakan seperti yang tadi. Jadi 2 per 3. Ini masing-masing dibagi dengan 5. Bagi 5 bagi 3 per 2 ya, sorry. 3 per 2. Masing-masing bagi 5. Masing-masing bagi 5. Bisa dipahami ya. Oke, ini juga contohnya. Agung bersepeda menuju SPBU dengan pemberhentian sebanyak 3 kali. Nah, jadi pemberhentian pertama 8 km 20 menit, kemudian yang kedua itu 12 kilo 24 menit, kemudian ketiga 24 km itu 40 menit. Nah, pertanyaannya, pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Lintasan manakah Agung mengendarai sepeda dengan lambat? Nah, jadi kita perhatikan untuk lintasan pertama Agung menempuh 8 kilo 20 menit. Nah, jadi kita bisa mencari kecepatannya, itu 8 per dalam 8 kilo dia waktu 20 menit, berarti 2 per 5. Kemudian lintasan kedua Agung menempuh 12 kilo dalam 24 menit, itu 1 per 2. Nah, kita sederhanakan saja ya. Kemudian lintasan ketiga Agung menempuh 24 kilo dengan 40 menit, jadi 24 per 40, jadi 6 per 10. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat, dapat disimpulkan bahwa Agung mengendarai sepeda paling cepat berada pada lintasan ketiga. Nah, ini kita lihat saja antara yang ini mana kira-kira paling besar. Nah, yang paling besar adalah 6 per 10. Nah, kemudian ini adalah paling lambat. Oke, bisa dipahami? Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Ini adalah materi pertama kita dalam perbandingan. Jadi saya harap Anda semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jadi kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan chat saya secara langsung, ataupun kalau ada yang masih belum dipahami, silakan juga chat secara langsung. Jangan lupa kerjakan soal yang disediakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.